Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Beliana Zalzadila, NIM E03290034. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah tafsir tema tentang nasakh. Kaidah yang pertama ialah an-naskhu la yabhathu ma'al ihtimal, yaitu nasakh tidak ada bila ada kemungkinan makna lain. Nasakh tidak bisa ditetapkan dengan kemungkinan atau dalil yang tidak pasti, karena dalil nasakh menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya nasakh. Imam Al-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat mengatakan jika hukum telah ditetapkan kepada seorang mukallaf, maka nasakh harus dibuktikan dengan sesuatu yang pasti, karena ketetapan hukum bagi orang mukallaf adalah pasti. Begitupun penghapusan nasakh harus ditetapkan dengan sesuatu yang pasti juga. Dalam Al-Quran, nasikh datang sesudah mansukh, kecuali pada beberapa ayat, yaitu yang pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat 234 yang menasakh ayat 240. Lalu yang kedua yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 50 yang menasakh ayat 52. Lalu kaidah yang selanjutnya ialah la yaqa'un naskhu ila fil amru wan nahi walau bilafdil khabar. Nasakh hanya berlaku pada ayat yang berisi perintah dan larangan meskipun dengan lafaz kalimat berita. Perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk larangan yang wahyu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk larangan. Yang termasuk dalam bagian ini adalah ibadah, usul maupun cabangnya, muamalah, perbuatan yang menunjukkan keutamaan. Adapun yang dikecualikan ialah ad-darurat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat. Karena syariat dijaga untuk menjaga kuliyatus syariah, pokok-pokok dari ibadah. Yang kedua ialah berita, khobar, dalam bentuk lampau ataupun masa depan. Yang termasuk dalam bagian ini adalah kisah-kisah, janji dan ancaman, dan semua yang diberitakan Allah mencakup malaikat, hari akhir, penciptaan langit dan bumi. Nasakh pada kalimat berita baik terjadi dalam lafal atau maknanya. Nasakh dalam lafal terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah kewajiban dinasakh dengan kalimat berita. Yang kedua ialah nasakh bacaan. Nasakh dalam makna menjadi perdebatan para ulama. Contoh, nasakh bacaan kalimat berita, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, meriwayatkan hadis mengenai berita terbunuhnya para pembaca Al-Quran di Bi'ri Al-Ma'unah yang bunyinya ialah qala anasun faqara'na fihim qur'anan thumma inna dhalika rufi'a ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiyya anna wa ardona. Lalu yang kedua ialah contoh yang kedua, ayat yang datang dengan lafal berita tetapi sebagian maknanya mengandung perintah dan larangan, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Kaidah selanjutnya ialah da'wan naskhi fil Qur'ani marrataini mumtani'atun, yaitu klaim adanya naskh dalam Al-Quran terulang dua kali itu tidak dibenarkan. Kaidah ini berdasarkan penelusuran induksi dan telah dibatasi dalam Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama ialah kaidah-kaidah yang hanya terkait dengan Al-Quran. Yang kedua ialah tidak terjadinya nasakh sampai dua kali, yaitu contohnya pada nasakh sholat yang sampai 5 kali dinasakh dalam peristiwa Mi'raj. Hal ini menjadi sumber perdebatan apakah itu dianggap nasakh atau tidak. Karena sholat belum ditetapkan oleh mukallaf, itu berarti nasakh belum dilaksanakan. Kata mumtani'ah terlarang dari sisi kejadiannya. Contohnya nasakh al-qiblah. Sebagian orang mengatakan ketika di Mekah kiblat mengarah ke Ka'bah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kiblat berganti kepada Baitul Maqdis. Kemudian dinasakh lagi kiblat mengarah kepada Ka'bah. Contoh yang kedua ialah menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, nasakh seperti ini lemah karena mengharuskan adanya nasakh dua kali. Kaidah selanjutnya ialah al-aslu adamun nasakh, yaitu pada dasarnya nasakh itu tidak ada.
Nasakh adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan pada perintah yang datang dahulu dibanding yang akhir. Dalam kaidah yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa nasakh tidak bisa dinyatakan hanya dengan kemungkinan. Kaidah ini adalah penyempurna penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. Adanya nasakh yang tidak terbukti syarat-syaratnya akan tertolak, dan nasakh harus ada dalil-dalil yang membenarkan klaim tersebut. Lalu kaidah yang terakhir ialah az-ziyadatu 'alan nafsi irrafa'at hukman syar'iyyan fayanashu wa irrafa'at hukman aqdiyan falaysat binafsi, yaitu yang artinya penambahan terhadap nas apabila menghapus hukum syar'i maka disebut nas, namun jika menghapus hukum akli tidak disebut dengan nasakh. Jika penambahan itu tidak disebutkan oleh nas sebelumnya, tidak juga dinafikan atau ditetapkannya, maka penambahan pada situasi seperti ini hanyalah disebut rafi'atu lil bara'atul asliyah, atau yang dikenal dalam ilmu usul dengan al-ibahatul asliyah. Pada dasarnya semuanya boleh. Bukanlah nasakh, sebab nasakh hanya berlaku pada hukum syariat saja. Dengan demikian, penambahan dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama, penambahan yang bertentangan dengan nasakh yang disebut sebelumnya dan ini disebut nasakh. Yang kedua, penambahan di sini tidak bertentangan dengan nasakh, tetapi penambahan sesuatu yang tidak disebut oleh nasakh. Yang pertama ini tidak bisa disebutkan dengan nasakh, tetapi disebut penjelasan hukum yang tidak disebutkan nasakh sebelumnya. Yang dimaksud penambahan di sini adalah penambahan makna atau lafal, sedangkan nasakh adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan az-ziyadatu 'alan nas adalah nas syariat yang menetapkan suatu hukum, kemudian datang nas yang menetapkan satu hukum, kemudian datang nas yang lainnya yang juga menetapkan hukum syar'i yang memberikan tambahan pada hukum yang dikandung oleh nas yang pertama. Penambahan pada masalah tersebut ada dua macam, yakni yang pertama, penambahan yang berdiri sendiri atau bebas yang biasa disebut dengan mustaqolah. Artinya penambahan tersebut bukan bagian atau syariat dari sesuatu yang lain. Penambahan semacam ini terbagi menjadi A. Penambahan itu mengubah jenis yang ditambahkan seperti penambahan zakat atau sholat yang lain. Hal semacam ini tidak bisa disebut dengan nasakh. Yang kedua, penambahan itu berasal dari nas yang sama yang ditambahkan seperti penambahan sholat terhadap sholat yang lain. Ini pun tidak termasuk an-nasakh. Lalu pembagian yang kedua ialah penambahan yang tidak berdiri sendiri. Artinya penambahan tidak bisa terlepas dari nas yang ditambahkan. Namun, penambahan semacam ini menimbulkan pertikaian. Tolak ukurnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh kaidah, yaitu A. Penambahan itu merupakan bagian dari nas yang ditambahkan. B. Penambahan itu menjadi syarat bagi nas yang ditambahkan. C. Penambahan itu mengangkat mafhum al-mukhallafah bagi nas yang ditambahkan. Berikut yang dapat saya jelaskan tentang kaidah tafsir tema nas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.